Akhir-akhir ini pasti teman-teman sering melihat di media sosial laki-laki gayanya agak gemulai gitu ya. Di Indonesia laki-laki yang bergaya agak melambai kini sering dipanggil boti. Pernah nggak teman-teman berpikir kenapa mereka bisa menjadi seperti itu? Apakah ini faktor genetik, kebiasaan, atau mungkin sesuatu hal yang bisa menular? Nah, pada video ini kita akan mencari tahu lebih lanjut tentang fenomena ini supaya kalian tahu dan paham ya mengapa mereka bisa menjadi seperti itu. Atau jangan-jangan di antara kalian sendiri sudah mulai menjadi boti ini. Tapi sebelumnya di sini kita disclaimer dulu ya bahwa video ini tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun, tapi hanya membagikan informasi atau membagikan edukasi yang saya dapat dari berbagai macam sumber ya. Namun sebelum kita lanjutkan, tentunya saat ini kita itu sudah di bulan Ramadan ya, dan sebentar lagi kita itu akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Mungkin teman-teman di sini memerlukan yaitu camilan untuk nanti THR kepada orang tua maupun juga untuk camilan di rumah. Di sini kita merekomendasikan kalian coba beli yaitu roti kongguan ini ya, dan untuk linknya kalian bisa cek yang ada di deskripsi atau di shopping bawah ini ya. Jadi kalau misalkan menurut Wikipedia, boti adalah istilah atau bahasa gaul yang mengandung makna negatif ya. Dan boti ini berasal dari kata bottom yang berarti bawah, dan istilah bottom atau boti ini biasa ditunjukkan pada pria pada komunitas gay ya, yang memposisikan dirinya itu sebagai perempuan atau sebagai pihak bawah yang bersikap sedikit feminim, teman-teman. Nah, tapi di Indonesia istilah ini sering digunakan secara lebih luas untuk menggambarkan seorang pria yang berperilaku gemulai atau memiliki gestur yang lebih feminim. Pokoknya feminim dikit langsung dibilang boti, gemulai dikit langsung dibilang boti, ada laki-laki skincarean dikit langsung dibilang boti. Karena mindset di masyarakat kita itu mengecap bahwasanya kalau orang yang pakai skincare itu hanyalah buat cewek ya. Lantas apakah semua boti itu gay? Jawabannya lah tentunya tidak ya. Namun selalu ada saja banyak orang yang salah paham soal hal ini. Jadi seorang laki-laki yang punya gestur atau perilaku feminim itu agak otomatis atau nggak selalu ya punya ketertarikan ke sesama jenis. Jadi gestur atau ekspresi seseorang itu tidak selalu mencerminkan orientasi seksualnya. Walaupun kalau misalkan kebanyakan di luar negeri sana yang gemulai itu biasanya memang suka pada laki-laki. Jadi jika ada yang beranggapan bahwa cowok yang gemulai itu pasti suka cowok itu belum tentu benar. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan utama, kenapa ada pria yang berperilaku gemulai atau menjadi boti ini? Apakah ini karena lingkungan, didikan, atau mungkin sesuatu yang memang ada dalam diri mereka itu sejak lahir? Jadi setelah saya searching-searching dan juga googling-googling, ini ada beberapa faktor yang menarik ya buat dibahas yang dapat mempengaruhi perilaku boti ini. Untuk yang pertama yaitu faktor lingkungan, teman-teman. Teman-teman tentunya pernah mendengar atau mungkin masih ingat ya, itu perkataan dari orang tua kita bahwasanya kalau misalkan anak laki-laki itu jangan suka main boneka, jangan main baju-bajuan, atau mungkin juga laki-laki itu harus berani, kemudian laki-laki itu harus kuat. Dan sejak kecil pastinya kita sudah dididik nih, kalau misalkan laki-laki itu harus seperti ini, kalau misalkan perempuan itu harus seperti itu. Ya mana hal itu secara nggak langsung ini membuat standar untuk kita sejak kecil ya. Tapi apa jadinya kalau misalkan ada anak laki-laki yang tumbuh sejak kecilnya itu dengan perempuan, teman-teman? Atau mungkin mereka dibesarkan yaitu dalam lingkungan yang sebagian besar itu terdiri dari cewek, mungkin bergaul dan juga ketemu hanya dengan cewek. Misalkan saja seorang anak tunggal yang dari kecil itu dia itu harus selalu bergaul dengan ibu dan juga saudara-saudara perempuannya, yang membuat dia secara tidak sadar ini mengadopsi perilaku mereka. Tentunya teman-teman masih ingat yaitu sebuah teori yang disebutkan oleh Bandura. Yang mana teori Bandura ini ditemukan oleh Albert Bandura ya, yaitu seorang psikolog dari Kanada, Amerika. Teori ini menjelaskan bahwa manusia itu terutama anak-anak ya itu kan belajar melalui observasi, imitasi, dan juga modeling ya terhadap perilaku orang lain. Jadi simpelnya penelitian ini menunjukkan kalau anak-anak itu meniru kebiasaan orang yang ada di sekitarnya ya. Jadi kalau misalkan sejak kecil dia itu terbiasa melihat gerakan yang lembut, kemudian juga nada bicara cewek, itu bisa aja terbawa sampai dia besar nanti. Tapi tentu pengaruh ini bukan satu-satunya faktor yang membuat sifat gemulai pada seorang laki-laki.
Sementara yang kedua adalah pola asuh, teman-teman. Jadi ada sebuah penelitian lain yang menunjukkan bahwa pola asuh dari orang tua itu pengaruhnya sangat besar banget ya terhadap perkembangan sang anak. Contohnya saja pola asuh demokratis atau pola asuh yang memberikan pilihan kepada anak itu cenderung positif terhadap perilaku sosial seorang anak ya, tapi dikelilingi oleh cewek pada saat kecil. Dan kurangnya kualitas pola asuh orang tua itu tentunya hanya salah satu faktor saja ya, karena masih ada banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi, atau faktor lain yang lebih kuat ya pengaruhnya, misalkan adalah lingkungan pertemanan. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa kamu itu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu. Dan ini ternyata bukan hanya pepatah saja ya, dan ilmu psikologi juga memberitahu kalau misalkan kebiasaan atau gaya bicara, kemudian bahkan cara bergerak kita itu sangat besar pengaruhnya ya dari orang-orang terdekat kita. Coba teman-teman ingat-ingat, yaitu ketika masih zaman sekolah dulu, ada nggak teman kalian yang mana seorang laki-laki dikarenakan mereka itu sering bergaul atau mungkin juga bertemannya tuh hanya dengan perempuan saja misalkan ya, atau mungkin mereka yang awalnya tuh biasa-biasa saja, tapi ketika mereka tuh sering nongkrong sama kelompok-kelompok tertentu, pelan-pelan mereka itu berubah mengikuti dari kelompoknya. Kenapa kok mereka bisa menjadi seperti itu? Jadi ada istilah dalam psikologi yang namanya mirroring, yaitu ketika otak kita itu secara alami ya ingin menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, ini membuat kita secara tidak sadar ya, ini menurut ekspresi, gerakan atau intonasi orang-orang yang sering kita temui dan tidak terjadi dalam semalam, teman-teman. Jadi semakin lama kita terpapar, maka semakin kuat kebiasaan itu terbentuk ya. Apalagi kalau masyarakat menerima dan mendukung perilaku atau sifat tersebut. Dan pada akhirnya kamu akan berpikir nih, oh ternyata nggak apa-apa ya kalau misalkan seperti ini, atau mungkin ternyata seru juga ya. Jadi intinya lingkungan itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali ya. Dan kalau misalkan teman-teman masih nggak percaya, coba teman-teman cek pertemanan kalian ya, apakah sifatmu itu semakin mirip dengan mereka. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu karena pengaruh media atau media sosial. Mungkin teman-teman yang pernah sadar ya, sekarang ini kan semakin banyak sekali influencer body ya, baik itu yang di TikTok maupun juga di Instagram, dan mereka tuh sangat terkenal, teman-teman. Dan mereka itu tampil dengan gaya bicara yang sangat ramai, ekspresif, dan juga penuh energi. Dengan begitu juga video mereka tak jarang nih sangat viral banget sampai ditonton jutaan kali. Apalagi yang kemarin sempat menyalahkan guru nih dan akhirnya diprotes oleh PGRI. Dan fenomena ini tentu tidak lepas dari apa yang disebut sebagai neuron cermin ya. Jadi yang dimaksud dengan neuron cermin itu adalah sel otak yang aktif ketika melakukan sesuatu tindakan dan saat kita melihat orang lain melakukan tindakan yang sama. Dengan kata lain, saat kalian menonton seseorang yang melakukan sesuatu, otak kamu akan bereaksi seolah-olah kamu sendiri yang melakukannya. Artinya jika kalian sering terpapar konten yang seperti itu ya, otak kalian tuh akan menganggapnya sebagai sesuatu hal yang wajar. Bahkan bisa menganggapnya sebagai sesuatu hal yang menarik dan menantang ya. Ini tidak berarti semua orang yang menonton itu bakal berubah menjadi boti semua loh ya. Akan tetapi bagi orang-orang yang kepribadiannya itu masih dalam masa pembentukan, misalkan seorang remaja atau mungkin juga anak-anak, itu tentu akan bisa lebih mudah ya untuk terpengaruh. Dan selain itu juga penelitian lain menunjukkan bahwa influencer di media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan ke perilaku dan gaya hidup para penontonnya. Yang mana ini berarti bahwa gaya hidup yang dipopulerkan oleh para influencer ini dapat mempengaruhi perilaku masyarakat kita, bahkan bisa sampai terpengaruhi ya pada pikirannya. Sehingga tidak heran nih kalau misalkan banyak orang yang meniru apa yang mereka lihat di media sosial. Apalagi kalau misalkan konten tersebut itu dikemas dengan sangat menarik ya. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh dari media sosial dan bagaimana otak kita itu bekerja dalam meniru perilaku yang sering kita lihat itu. Lantas pertanyaannya, apakah fenomena ini bisa menular? Tentunya pertanyaan ini sering sekali muncul ya. Apakah perilaku boti itu bisa menular? Kemudian jika yang dimaksud dengan menular itu apakah menular sebagaimana secara biologis ya, seperti flu atau mungkin juga penyakit menular lainnya? Ya tentunya jelas saja tidak ya. Tetapi kalau misalkan yang dimaksud dengan menular itu secara psikologis, tentu itu besar sekali kemungkinannya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sadar bahwa poin-poin yang kita bahas sebelumnya itu menjelaskan kalau misalkan fenomena ini besar penyebabnya karena pengaruh pergaulan, kemudian pengaruh pola asuh, dan juga pengaruh apa yang sering kita lihat ya dari orang lain itu, maka dari situ dapat kita simpulkan bahwasannya ada kemungkinan itu bisa menular secara psikologis ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini berada dalam kelompok pertemanan yang mayoritas itu berperilaku boti, ada kemungkinan kamu nanti akan menyesuaikan diri ya, ini secara tidak sadar. Namun hal ini tidak berlaku untuk semua orang ya. Nyatanya banyak sekali orang-orang yang tetap mempertahankan perilaku maskulinnya walaupun
meskipun mereka tuh berada pada lingkungan yang berbeda-beda. Jadi penyebab-penyebab itu adalah penyebab yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya masih banyak sekali untuk penyebab-penyebab yang lainnya, misalkan saja pengaruh hormon, kemudian juga trauma kelampiasan. Tapi di sini sengaja nggak kita bahas ya, takutnya nanti durasi video ini terlalu panjang teman-teman. Atau mungkin teman-teman di sini memiliki pendapat lain tentang apa saja penyebab orang bisa menjadi boti. Pendapat kamu bagaimana soal mereka ini? Apakah mereka itu bisa kembali menjadi seorang laki-laki yang seutuhnya? Apakah hal itu menurut kalian normal-normal saja? Coba teman-teman tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan diskusi seperti biasanya. Oke, mungkin pembahasan kita cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya dan marilah kita tetap menjadi produktif sesuai dengan jati diri kita ya.